Bisa. Ya udah selesai. Di sana. Ini juga keren. Lihat ya kaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Apa kabar semua teman-teman? Bentar ya. Oke. Gimana suaranya udah oke belum nih? Ini komen-komen. Ada yang dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Banyak pendampingnya nih. Waalaikumsalam Pak Ari. Halo semua. Alhamdulillah ya. Hari ini kita mulai aja malam ini karena sudah cukup malam. Setelah selesai puasa hari ini alhamdulillah melancarkan puasa kita semua. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah ya. Dan malam ini saya mau sharing-sharing tentang kesehatan gigi. Maaf ya, ini baru mulai live Facebook kayak gini modelnya, jadi agak-agak gaptek gitu ya. Sorry aja kalau masih gagap. Oke, Kerawang, terus mana lagi? Bandung. Ini dari Bekasi di sini hadir. Cuaca lumayan hangat di sekitaran Bekasi. Oke, sesuai dengan judulnya tadi yang sudah di-broadcast oleh tim KAT, judul besarnya adalah tentang sakit gigi berlubang bisa berujung pada kematian. Nggak usah. Terima kasih. Anak-anak nih sibuk bolak-balik. Penasaran sama live. Wah, Taiwan, Sumedang, oke. Semoga apa yang saya sharingkan hari ini bisa bermanfaat ya. Nah, gigi berlubang kenapa memang bisa berujung pada kematian? Banyak yang nanya, japri lah, komen di Facebook atau di grup-grup yang saya share. Banyak yang nanya, emang benar gigi yang berlubang bisa menyebabkan kematian? Pada deg-degan ya yang lagi giginya berlubang. Soalnya lagi masa corona seperti ini, memang dokter gigi di seluruh Indonesia diinstruksikan untuk tidak praktek secara biasa ya. Jadi klinik-klinik tutup, saya punya klinik juga tutup, di rumah sakit ada buka tapi hanya melayani konsultasi aja. Di Dokter Wikan juga mungkin klinik giginya tutup.
Pengen ikut tampil ya Mas. Lalu jadi buat yang lagi sakit gigi atau giginya berlubang ya bagusnya sih dijaga ya supaya jangan sakit nih saat-saat corona kayak gini, dan nanti setelah corona tuh segera ke dokter gigi ditambal giginya yang berlubang, dan supaya mencegah nggak sakit dan nggak berlubang lagi. Nah itu yang penting sebenarnya. Jadi saat ini dokter-dokter bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia juga banyak. Saya dapat video-video di Instagram dokter-dokter gigi yang lagi work from home, karena ya dokter gigi nggak bisa ya kerja online gitu. Jadi kerjanya ya harus memang dekat sama pasien, resiko tinggi, jarak nggak bisa 1 meter dengan pasien. Ya memang yang resiko tinggi itu dokter gigi sama dokter THT terutama. Jadi itu tadi pesan saya, kalau misalnya lagi ada giginya berlubang atau sakit gigi ya segera ditangani, tapi belum bisa ke dokter gigi. Paling kalau ke dokter gigi ya itu tadi konsultasi. Kalaupun ada tindakan, biasanya ada biaya tambahan untuk APD. Nah, kita mulai slide-nya ya. Sip. Judulnya, jadi keajaiban air elektrolisis untuk kesehatan gigi dan mulut. Nah, ini nanti akan tahu bahwa di mana peranan air elektrolisis sih untuk kesehatan gigi dan mulut kita. Karena saat gigi berlubang, jadi saat gigi ini sudah rusak atau sudah berlubang, nggak bisa tuh namanya dia sembuh sendiri gitu. Beda sama jaringan tubuh kita yang lain, misalnya bahkan tulang gitu ya, yang keras juga di tubuh kita, tulang kalau patah kita diemin aja misalnya, atau di pen atau di gips, itu didiemin akan tumbuh jaringan dan akan nyatu lagi. Beda sama gigi. Coba kalau gigi misalnya patah nih giginya, terus ditempelin, dipegangin aja, diemin gitu. Bakalan nempel lagi nggak? Ya nggak bakalan. Atau gigi udah bolong, kalau bolong terus didiemin berharap itu akan jadi utuh lagi, ya nggak bakalan. Itu gigi spesialnya dia nggak akan bisa regenerasi atau sembuh sendiri. Jadi pilihannya harus ditambal atau dicabut. Makanya salah satu yang paling baiknya adalah mencegah, jangan sampai lubang. Kalau udah lubang ya pasti harus ditambal atau dicabut. Nggak bisa lah sembuh sendiri. Kalau misalnya minum obat juga paling hanya menghilangkan rasa sakit. Gitu. Nextnya ya. Ini kita langsung masuk ke materi aja karena cuma 30 menit nih jatahnya. Nanti kalau tanya jawab, saya bisa jawab langsung atau nanti offline saat udah selesai live-nya kita bisa tanya jawab. Next. Gigi berlubang kenapa bisa berujung pada kematian? Nah, ada memang di CNN Indonesia, bahkan memang di banyak dokter gigi spesialis bedah mulut ya, terutama ini salah satunya namanya Dokter Gigi Ahmed Setia Bakti. Ini teman saya, teman akrab lah, dulu kuliah satu angkatan. Beliau sekarang kerja di spesialis bedah mulut di Jakarta, di rumah sakit besar. Dia bilang jarak antara infeksi gigi berlubang menuju kematian itu sangat tipis. Jadi biasanya orang bisa bahkan bertahan hidup tuh 1 minggu karena sepsis dan obstruksi istilahnya. Jadi apa itu sepsis gitu ya? Saya jelasin dikit aja. Sepsis itu reaksi peradangan di seluruh tubuh karena ada infeksi yang menyeluruh ke seluruh tubuh. Itu berasalnya dari macam-macam, dari pencernaan, misalnya dari saluran pencernaan, dari saluran kemih, infeksi saluran kemih misalnya, saluran pipis ya, atau dari infeksi bakteri pembuluh darah misalnya. Nah, bakteri di darah itu atau bakterimia itu bisa berasal dari salah satu dari gigi. Kok bisa gitu? Infeksinya gigi tapi bisa ke seluruh tubuh. Ya iyalah, gigi kan ada di dalam tubuh kita, bukan di luar, kecuali gigi tetangga gitu ya, infeksi.
Gigi itu kan memang menyatu dengan keseluruhan tubuh kita dan menyatu dengan pembuluh darah kita. Jadi bakteri yang ada di dalam gigi yang berlubang atau gigi yang infeksi itu bisa menyebar ke dalam pembuluh darah dan menyebar ke pembuluh darah dan bisa menyebabkan kematian kita nanti. Nah, selanjutnya, next-nya ya. Oke. Ini dia. Kerusakan gigi dan gusi bisa menyebabkan pengaruhi kesehatan organ tubuh kita. Apa contohnya nih? Ini ada jurnalnya ya, bukan saya asal ngomong aja nih, karena emang ada penelitiannya bahwa bakteri yang ada di dalam gigi itu bisa menyebar ke seluruh bagian tubuh. Bahkan bisa memicu yang pertama nih daerah otak. Tulisannya mungkin nggak kelihatan ya kecil, tapi itu tulisannya ada yang paling atas Alzheimer disease. Jadi penyakit Alzheimer atau kan Alzheimer itu kan pikun. Nah, bisa memicu terjadinya pikun. Terus ada ke jantung. Nah, kalau yang ke jantung ini bahayanya adalah ternyata bakterinya gigi itu mirip dengan sel jantung. Bahaya loh. Nanti kalau mirip dengan sel jantung, nanti tubuh kita salah serang. Yang diserang bukan bakterinya doang, ternyata sel jantungnya diserang. Itu sangat banyak, lumayan banyak lah ya kejadiannya. Jadi harus hati. Nah, selain itu ada bisa menyebabkan kelainan di paru-paru atau di ginjal, di sendi-sendi juga. Banyak sekali. Dan juga salah satu contohnya ya misalnya ada orang mau cangkok ginjal. Biasanya sama atau cangkok jantung atau mau operasi jantung biasanya sama dokter di jantungnya itu akan di refer atau dirujuk ke dokter gigi untuk dicek apakah ada ada infeksi di giginya supaya nggak mempengaruhi saat operasi nanti kayak gitu. Jadi ya banyak ya mungkin orang yang belum tahu bahwa sakit gigi itu jangan disepelekan. Gigi berlubang, gigi yang sisa akar walaupun nggak sakit itu bisa jadi sumber infeksi. Jadi jangan sampai ada gigi yang rusak di dalam mulut kita. Next ya. Selain itu gigi yang berlubang, next slide, kan. Selain itu gigi yang berlubang atau sisa akar gigi bisa mempengaruhi percayaan diri kita pastinya, ya kan? Kita nggak pede kan dengan gigi yang rusak, gigi yang nggak yang bolong gitu kan. Selain penampilan, pastinya bau mulut juga akan berbeda kalau ada gigi yang rusak, ada sisa-sisa makanan yang nyelip kayak gitu. Nah, ini sekilas untuk tahu bagaimana proses gigi yang berlubang. Jadi proses gigi yang berlubang itu harus ada bakteri dan harus ada makanan dan minuman yang sifatnya manis atau asam gitu. Jadi kalau harus ada nih dua-duanya bakteri dan makanan yang sifatnya manis dan asam. Akhirnya bakteri ketemu sama makanan yang manis akan terproduksi suatu zat asam itu yang akan mengkomposkan gigi. Jadi gigi sehat kena asam yang dihasilkan sama si bakteri dan manis-manis tadi akhirnya kalau terlalu sering intensitasnya akhirnya menyebabkan giginya berlubang gitu. Nah, gimana pencegahannya? Kita harus pencegahan dengan cara menghilangkan salah satunya, misalnya menghilangkan bakterinya gitu. Menghilangkan bakterinya dengan cara apa? Ya, dengan cara yang pertama sikat gigi. Lalu pastinya membersihkan karang gigi setiap 6 bulan sekali. Sikat giginya kapan? Nah, kalau puasa kayak gini, sikat giginya mau tidur nih, habis ini mau tidur, sikat gigi yang bersih, terus sama setelah sahur, jangan lupa selalu sikat gigi. Kalau hari biasa,
setelah sarapan sama sebelum tidur. Wajib. Jadi kalau mau berangkat kerja, sekarang udah nggak kerja ya, tapi ya kalau di rumah ya yang ngemil terus, tetap aja ya di sarapan sikat gigi gitu ya. Jangan terlalu sering ngemil juga. Kalau giginya udah bersih kan jadi males ngemil harusnya. Kalau nggak ada bakterinya, nah membersihkan karang gigi, dan poin ketiga adalah mouthwash. Jadi setelah sikat gigi kita biasanya ada yang berkumur dengan cairan obat kumur gitu. Atau nah di sini bisa menjadi peranan dari air elektrolisis, baik yang sifatnya asam maupun yang sifatnya alkali. Nah, dengan tidak adanya bakteri, maka asam itu nggak akan kebentuk. Nah, kalau nggak ada asam yang kebentuk dari bakteri dan makanan yang manis, akhirnya nggak akan jadi gigi berlubang gitu. Itu mencegah gigi berlubang dengan cara seperti itu. Nah, di penelitian-penelitian yang ada saat ini, mouthwash ini sangat berperan. Jadi peranan mouthwash ini sangat penting ya, terutama nih ya, misalnya kalau orang yang nggak bisa menyikat gigi dengan baik. Misalnya orang yang punya keterbatasan fisik misalnya, dia nggak bisa menyikat gigi dengan baik, atau anak kecil, atau orang tua yang susah untuk sikat gigi, atau ada orang yang ada di misalnya ICU yang nggak sadar dan itu susah dibersihkan giginya, akhirnya perlu namanya mouthwash. Dan juga untuk sehari-hari untuk membantu membersihkan bakteri yang tersisa dari setelah kita sikat gigi. Nah, yang pertama ada penelitian nih, efek antibakteri dari air elektrolisis pada bakteri mulut. Nah, ini penelitiannya tahun 2006. Jadi, air yang dipakai ini sebenarnya bukan air yang alkali ya, yang dipakai ini air yang, bukan air yang asam. Next-nya ya, ada tulisannya di bawahnya, bahwa berkumur dengan air alkali terionisasi 30 detik bisa mengurangi bakteri penyebab gigi berlubang. Nah, bisa mengurangi bakteri penyebab gigi berlubang. Itu menurut penelitian ya, bukan ngarang-ngarang. Jadi dia ngecek jumlah bakteri saat berkumur dengan air biasa atau dengan berkumur dengan air ionisasi. Nah, kalau dengan air ionisasi ini ternyata jauh berkurang si bakteri tersebut. Next-nya, itu 2006 penelitiannya. Kita setiap hari pasti ada, hampir mungkin ya setiap hari pasti ada penelitian yang baru dari luar negeri. Next slide, ada penelitian yang terbaru tahun 2019. Tahun 2019 ada penelitian terbaru nih, Clinical Effect of Alkaline Ionization Water. Ini keren ya. Lihat deh nama penulisnya atau nama yang menelitinya. Namanya Burhanuddin Daeng Pasiga. Beliau sama Fuad Hussein Akbar. Saya kenal enggak? Saya nggak kenal. Tapi beliau ini dari Indonesia. Dari Fakultas Kedokteran Hasanuddin. Fakultas Kedokteran Gigi Hasanuddin. Universitas Hasanuddin di Makassar. Dan ini masuk ke jurnal internasional. Ini diterbitkannya 2019, jadi cukup baru. Kalau masa berlakunya, maksudnya jurnal itu nggak dibilang jadul, itu sekitar 10 tahun terakhir, jadi 2019 ini termasuk sangat baru ya. Beliau ini meneliti tentang efek air alkali yang terionisasi, spesifik ya, air alkali yang terionisasi digunakan sebagai obat kumur. Nah, itu dicek untuk melawan terjadi penurunan plak dental. Maksudnya plak dental itu jigong lah ya. Bahasa awamnya jigong, dental plak atau plak gigi yang ada di gigi orang-orang yang diteliti. Nah, beliau ini meneliti ke
mahasiswa-mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi di Makassar, mahasiswanya itu ya udah disesuaikan kondisinya udah disesuaikan, lalu beliau membandingkan efek dari si air alkali itu dari pH 7, pH 9 sama pH 11,5 dibandingkan dengan chlorhexidin. Nah, bukan yang sebelumnya dulu, Om. Masih yang slide sebelumnya. Sip. Halo, cek. Halo, oh, oke, sorry, keputus sedikit. Nah, jadi si peneliti, lanjutkan ya, peneliti itu meneliti dari 3 jenis air pH 7, 9, sama 11,5, dibandingkan dengan orang yang berkumur dengan obat kumur chlorhexidin. Nah, chlorhexidin itu udah sangat-sangat populer lah ya di dunia gitu. Chlorhexidin itu merek dagangnya betadine gitu ya, betadine kumur. Nah, itu udah sangat umum dipakai hampir di seluruh dunia. Nah, ini dibandingkan, ternyata hasilnya efek setelah kumur itu dengan chlorhexidin dan air alkali itu nggak jauh beda. Jadi malah ada di pH 9, pakai pH 9 itu dia malah jauh lebih baik daripada pakai chlorhexidin. Jadi kesimpulan dari research yang ini bahwa air alkali ionisasi ini bisa digunakan sebagai obat kumur, pengganti obat kumur untuk sehari-hari. Next-nya, ini juga ada, ini yang alkalin ya. Nah, next-nya ini tentang perbandingan efek pencegahan pada mouthwash yang mengandung HOCl yang slightly acidic, jadi bukan yang asam 2,5, tapi beliau ini pakai yang asam pH-nya pH 4, jadi, dibandingkan dengan obat kumur chlorhexidin juga. Jadi kalau kita pakai mesin Kangen Water gitu ya, kan pencet yang 2,5, tapi jangan terlalu sampai increase flow, jadi dikencengin dikit pun ini ada efeknya ternyata. Setelah berkumur 1 menit, pasien atau objek dengan berkumur dengan HOCl dibandingkan dengan chlorhexidin, efeknya ternyata kalau di chlorhexidin tuh nggak ada efek, maksudnya ini yang dibahas kumur dengan HOCl-nya ya, yang di bawahnya. Efeknya aktivitas karies atau aktivitas gigi berlubangnya itu menurun. Terus bau mulut, wah penting nih buat yang lagi puasa ya. Bau mulut itu berkurang juga dan jumlah plak itu menurun. Kalau di chlorhexidin, kalau yang kumur chlorhexidin enggak. Bahkan kadar karies itu masih ada aktivitas karies, halitosis atau bau mulut. Halitosis itu bau mulut ya. Bau mulut masih ada dan plaknya penurunannya hampir sama sih kalau plak. Nah, kekurangannya si chlorhexidin itu kan kita tahu ya kalau betadine warnanya gimana ya kan, warnanya kan coklat gitu. Terus rasanya tuh nggak enak gitu, agak pahit. Gitu. Jadi nggak cocok lah buat anak-anak. Nah ini jadi disarankan sama beliau-beliau ini kalau yang tadi yang alkali sama yang HOCl ini sangat
oke buat dipakai buat anak-anak, karena anak-anak nggak bakalan menolak lah kalau suruh kumur chlorhexidin pasti bakalan ditolak, mereka nggak mau. Ya, next ya. Nah, kita sampai kesimpulan. Simpulannya apa? Bahwa air elektrolisis yang kita punya nih ya, yang di rumah udah pada punya mesin gallon water, itu kan prosesnya secara elektrolisis, baik yang alkalin maupun yang acidic, yang alkalin maupun yang asam, itu sangat efektif digunakan untuk obat kumur. Dikumur 30 detik sampai 1 menit itu cukup. Itu gunanya buat apa aja? Buat mengurangi bau mulut, menekan atau mengurangi kemungkinan karies, dan untuk mengurangi radang pada gusi. Jadi yang gusinya suka berdarah gitu ya, meradang, itu bagus kumur. Yang pertama misalnya kalau saya sarankan ya, kumur misalnya pakai yang asam, nggak perlu yang asam 2,5 juga nggak apa-apa, yang penting yang ada HOCl-nya yang bikin strong acid tapi yang nggak terlalu sampai increase flow, itu udah bagus juga buat mengurangi karies. Nah, pakai itu dulu selama 30 detik sampai 1 menit. Habis itu dibuang ludahnya, lalu dibilas lagi, dilanjutkan dengan kumur dengan air alkalin yang pH 9 atau 9,5. Itu sudah oke banget. Jadi pastinya akan sangat berkurang tuh bau mulut, karies. Tapi jangan lupa tetap harus sikat gigi ya. Jangan sampai mentang-mentang begitu terus nggak sikat gigi. Tetap harus sikat gigi. Setelah sikat gigi baru berkumur dengan itu. Anak-anak boleh diberikan juga karena nyaman dan dipakai anak-anak, juga dipakai dewasa. Jadi kalau anak-anak misalnya yang asam pun kalau ketelan masih cukup aman ya, dengan kadar yang nggak terlalu banyak, juga masih cukup aman tertelan, karena banyak juga yang ketelan atau sengaja ditelan. Oke. Beruntung banget memang punya mesin elektrolisis di rumah. Nah, jadi kalau mau minum boleh ditahan dulu di mulut setengah menit ya, jangan setengah jam, nanti kelamaan keburu imsak. setengah menit kumur terus baru ditelan. Nah, itu oke banget. Seperti saya bilang tadi, gigi kalau sudah berlubang nggak bisa sembuh sendiri. Jadi sudah pasti harus ditambal. Kalau nggak bisa ditambal ya harus dicabut. Jadi benar-benar yang namanya pencegahan itu untuk gigi itu sangat-sangat penting. Pencegahannya gimana? Itu tadi sikat gigi ya. Nah, kalau saya sering bilang nih, saya sering analogikan ke pasien, misalnya mau mencegah, kan pencegahan penyakit. Misalnya ada orang mau mencegah kena diabetes gitu, kena sakit diabetes. Tapi makannya, dietnya dijaganya cuma setahun ini, tahun depan dia ugal-ugalan lagi. Atau olahraganya cuma tahun ini, tahun depan dia nggak olahraga sama sekali. Terus, terus ya itu nggak bisa, yang namanya pencegahan itu memang harus jangka panjang dan terus menerus. Contohnya nih, saya sikat gigi itu kan pencegahan supaya gigi nggak berlubang. Ada orang pengen giginya nggak berlubang, sikat giginya tapi dia tahun ini doang, tahun depannya nggak mau sikat gigi, kira-kira gimana? Giginya bakal kayak apa? Nggak usah dibayangin, atau jangan, nggak usah dicontohin atau nggak usah dilakuin, nanti bahaya. Jadi kalau pencegahan itu memang harus terus dikerjakan, harus terus dilakukan, dan cari metode pencegahan penyakit yang paling mudah, paling gampang kita kerjakan, paling mudah juga dilakukan dari anak-anak sampai orang dewasa, sampai orang tua yang lagi sakit ini pun bisa melakukannya. Yaitu pencegahannya salah satunya dengan minum air putih yang sehat.
Karena kalau misalnya pencegahannya terlalu jelimet harus A sampai Z itu udah kebanyakan aturan, banyak kan udahlah, bukan hidup mau menikmati, bahasanya begitu. Gimana mau nikmat kalau sakit? Ya kan apalagi sakit gigi, wes. Ada yang mau nanya nggak nih? Kemarin banyak yang japri atau di komen di Facebook malah tanya tentang sakit gigi yang lubang dan lain-lain. Nah, ini dia keren. Kangen gathering. Nah, karena kita selalu ada di rumah nih sampai entah habis lebaran mungkin ya, mudah-mudahan sudah selesai WFH-nya. Nah, kita mendukung pemerintah dengan WFH dan lockdown. Kita juga akan tetap harus produktif dong ya di rumah, nggak boleh ongkang-ongkang kaki doang, rebahan doang, gitu. Tapi tetap harus produktif. Nah, ini sarana belajarnya sudah disiapkan oleh ASIS, oleh Kangen Amazing Team. Kangen Gathering Online hari Minggu 26 April 2020 jam 1 siang. Pas banget ini habis zuhur, habis tadarusan, nyalain ini Facebook Live. Di mana ya? Di YouTube ya? Oh, live-nya di YouTube. Jadi pastikan Bapak Ibu kalau memang nanti mau ikut, nah 15 menit sebelumnya pastikan minta linknya ke pengundangnya. Nanti akan di-share link YouTube-nya oleh pengundangnya 15 menit sebelum live. Kenapa begitu? Ya memang peraturannya dari YouTube cuma boleh 15 menit sebelum live di-share, yang nggak bisa dari sekarang gitu. Jadi 15 menit sebelum live akan di-share linknya. Pembicaranya luar biasa. Ada Kang Wahyu dari Bandung, akan berkolaborasi dengan Mas Roni Rich dari Bogor. Kang Wahyu ini luar biasa ya, maksudnya banyak ilmu-ilmu yang saya banyak pelajari juga dari beliau. Pengen penasaran juga nih nanti ikut live-nya. Nah, Mas Roni Rich ini juga salah satu trainer dari Magnet Rezeki. Beliau survivor diabetes mellitus yang lumayan tinggi lah ya, 1.400-an ya, mungkin cuma beliau yang saya kenal yang gulanya sampai 1.400-an. Dan sekarang alhamdulillah sehat. Beliau ada di Bogor, live Facebooknya bersama Kang Wahyu. Kita saksikan ya nanti tanggal 26 April hari Minggu jam 1 siang. Nanti akan diingatkan terus oleh teman yang mengundang ke live hari ini. Nah, live KAT Health Talk seperti ini insya Allah akan rutin dilakukan setiap hari Jumat, insya Allah setiap Jumat malam, dan materinya akan berbeda-beda. Salah satunya kemarin, mungkin bisa dicek lagi di postingan-postingan sebelum-sebelumnya. Minggu lalu ada Dokter Sarah, minggu sebelumnya ada Dokter Angga, dan hari ini tentang kedokteran gigi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Ini ada yang bertanya ya, kalau kumur dengan pH 11, berkumur pH 11 bagus nggak gitu kan ya. Kalau giginya sakit bisa nggak diobati SA atau Kangen Water pH 9,5. Nah, benar kata Pak Afina, mencegah lebih baik. Saya pernah perawatan gigi di klinik gigi dan biaya dalam setahun bisa lebih mahal dari harga mesin Kangen Water. Iya Pak, betul. Apalagi sekarang dengan adanya corona begini, dokter gigi harus melengkapi diri dengan APD. Setahu saya per pasien, ada klinik teman saya per pasien itu bisa dikenakan tambahan charge sekitar 500.000 untuk APD-nya aja. Ya karena APD sekarang mahal banget ya. Masker aja satunya bisa 100 ribuan buat dokter sama buat perawatnya, sebelum bajunya segala macam. Jadi mencegah jauh lebih baik. Apakah kumurnya pH 11 bagus juga? Dari penelitian yang tadi orang Makassar tadi, dia juga menggunakan pH 11
Tapi hasilnya sebenarnya kelihatan jauh lebih bagus di pH 9 gitu. Bagus nggak di pH 11? Ya bagus juga. Kalau emang pH 11-nya banyak, ya silakan aja gitu. Nah, yang ada juga yang nanya nih, kalau giginya sakit apa bisa diobati dengan SA? Tergantung sakitnya gimana sebenarnya. Strong acid itu untuk mematikan kuman-kumannya. Mungkin akan menekan jumlah bakteri yang ada sehingga akan mengurangi infeksi. Nah, pH 9,5 itu bisa berfungsi untuk mengurangi jumlah bakteri juga sama buat mengurangi radang gusinya. Itu bisa membantu untuk mengurangi sakit giginya. pH 11,5 juga bisa kalau lagi bengkak atau lagi meradang ya gusinya, pH 11,5 itu bagus juga buat untuk radang gusi. Tapi saya bilang lagi seperti tadi, ini hanya untuk mengobati atau mengurangi sakit ya, tapi tetap aja gigi yang berlubang itu akan makin parah gitu. Bukan berarti, oh yang penting udah nggak sakit nih, nggak usah deh gitu. Jangan gitu, karena suatu saat nih, misalnya kita lagi mau ujian gitu, tiba-tiba malam sebelumnya sakit gigi karena gigi lubangnya nggak ditambal gitu, atau harusnya udah nambal gigi tuh dari Januari tapi ditunda-tunda sampai akhirnya ternyata kayak gini corona terus sakit gigi ya kan, jadi menyiksa banget bener. Dan setahu saya pengalaman sebelumnya saya praktek selama ini kalau lagi puasa begini banyak orang sakit gigi dan bengkak gusinya segala macam karena eh, apa daya tahan tubuh kita itu banyak yang menurun. Tapi insya Allah kalau kita jaga pola makan, minumnya dijaga, kesehatan kebersihan gigi dijaga, dan kumurnya dengan yang baik ini, insya Allah sih eh, teman-teman nggak akan ngalamin ya. Mungkin itu orang-orang yang makannya nggak dijaga sembarangan gitu ya. Kalau tinggal akar giginya apa harus dicabut? Ya benar harus dicabut. Nanti ya kalau setelah corona harus segera ke dokter gigi untuk cabut akar giginya. Karena akar gigi itu berarti gigi yang sudah mati dan harus dicabut supaya nggak infeksi. Oke. Wah, ada yang testimoni. Wih, cabut gigi bisa mengganggu saraf di kepala yang membuat rambut beruban lebih cepat. Wah, kalau ada penelitiannya, Pak, monggo. Saya juga pengen tahu apa apakah ada hubungannya antara cabut gigi dengan tumbuhnya uban. Nah, kalau ada penelitiannya, Pak, Bu, monggo bisa di-share Japri atau gimana ke saya, monggo. Tapi selama ini yang saya tahu, yang saya baca, so far belum ada hubungannya antara cabut gigi dengan uban atau, nah kalau cabut gigi bisa mengganggu saraf mata, ada yang kayak gitu kan, jadi takut cabut gigi karena takut kena saraf mata. Sebenarnya asal saat dicabut itu keadaannya tidak sedang infeksi yang akut dan memang cabutnya ke orang yang tepat ya, maksudnya nggak sembarangan gitu ke tukang gigi atau apa. Nah itu sih insya Allah aman karena selama saya praktek nyabut gigi juga belum ada tuh yang jangan sampai lah ya yang komplain sampai kena sarafnya. Ya kayak kakek-kakek gitu udah ompong tapi matanya juga masih oke. Terus apalagi udah ya. Oh, satu pesan saya terakhir ya. Ya untuk penyuluhan juga. Jadi di luar sana ada juga ya, bukan dokter gigi, tapi beliau itu juga praktek seperti dokter gigi, namanya tukang gigi. Nah itu suka melakukan praktek yang agak menyimpang ya. Jadi saya sih di sini karena banyak yang nonton, sekalian saya menyarankan sebaiknya jangan ke beliau-beliau itu ya, karena eh, hasilnya kurang bisa dipertanggungjawabkan dan ujung-ujungnya kalau komplain ke dokter gigi minta tolong dirapiin, dilepasin atau diapain. Jadi itu terakhir pesan saya setelah kesimpulan yang lain-lainnya. Semoga apa yang saya
ceritakan hari ini, apa yang saya sharingkan hari ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya, bisa bermanfaat buat anak-anaknya juga kelak, dan juga makin uh, makin sukses bisnisnya, dijaga sama Allah kesehatannya, nggak sakit gigi nih di saat giginya tetap sehat di saat COVID ini, dan jangan lupa setelah COVID selesai ini ya segeralah menemui dokter gigi langganannya. Di Bekasi bisa ketemu saya, di Bandung bisa ke kliniknya dokter Wikan, di mana lagi ya? Banyak dokter gigi, banyak lah dokter gigi di KAT ini. Jadi nanti bisa kontak-kontak para dokter gigi yang ada di KAT. Sudah 40 menit, sepertinya sudah cukup ya. Kita sudahi saja live Facebook hari ini. Mohon maaf atas kesalahan saya. Mohon maaf bila salah-salah kata, dan semoga yang disampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.